Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Yang pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Dan tak lupa yang saya hormati di sini kepada Bapak Owner PT Syariah Mobilindo, yaitu Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan juga karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo. Langsung ke teks kita kali ini. Konteks kita adalah mempelajari tentang bid'ah. Nah, ada yang tahu bid'ah? Di sini apa? Bid'ah itu adalah suatu ajaran yang diadakan atau yang dibuat-buat oleh suatu umat muslim. Artinya apa? Suatu ajaran Rasulullah yang dibuat oleh umat muslim pada zaman sekarang. Boleh nggak sih bid'ah? Boleh. Hah? Boleh. Gak boleh. Boleh. Masa bisbit. Di sini jelaskan dalam surah yang tadi saya sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ya, ajarannya kita ikutin. Lalu wallahu yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan selanjutnya wallahu ghafurur rahim. Artinya banyak sekarang ajaran-ajaran yang sangat di luar nalar lah. Kayak contoh Indonesia udah banyak. Contohnya seperti kalian tahu ya, itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad, yaitu suatu sahabat, ini namanya Abdullah bin Mas'ud, ya. Teguran ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud gara-gara zikir, ya, zikir kepada Nabi dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu keras, ya, pada majelis tersebut. Sampai ada tuh di Indonesia banyak juga, sampai diri keliling-keliling segala macam. Itu nggak boleh, ya. Niatnya buat apa? Kayak gitu tuh. Kita niatnya buat apa? Sebenarnya zikir biasa aja, tenang. Yang penting mah khusyuk. Kalian zikir kenceng-kenceng emang khusyuk? La ilaha illallah segala macam, kayak orang bukan stres dibilang, nggak stres dibilangnya. Bagus, semangat. Cuman dianjurkan oleh oleh Rasulullah biasa saja. Gak usah terlalu frontal, atau artikan gak usah terlalu kencang-kencang gitu. Abdullah bin Mas'ud pun beliau menegur, ya, apa yang dilakukan. Lalu majelis tersebut menjawab, kami hanya ingin berzikir, ya, kepada Allah dan mengingatnya. Tapi Abdullah bin Mas'ud menjawab di sini, aku jamin, ya, pahala kalian tidak akan hilang. Sungguh kalian berada satu umat yang lebih dari
umat Muhammad, artinya Abdullah bin Mas'ud tidak suka, ya, tidak senang, karena membaca zikir tidak memakai hati, ya, tidak sampai hati zikirnya, nggak akan nyampe tuh sampai Rasulullah, nggak akan nyampe zikirnya. Kita zikir biasa aja, nggak usah terlalu kencang-kencang, intinya santai gitu, ya. Kalimat zikir juga, ya, banyak yang ditambah-tambahin segala macam gitu. Lalu bid'ah tidak pernah dianggap ringan oleh sahabat karena Rasul paling tidak suka, ya, terhadap bid'ah. Rasul itu istilah kata ya, kita Islam disimpangkan, ya, agama kita dinyimpang gitu, kayak berbeda aliran, kayak banyak aliran kita, LDII, ya, terus juga banyaklah segala macam. Tapi kita boleh nggak ngikut? Misalkan kita di majelis LDII, kita lagi ada kajian atau segala macam, kita boleh nggak ikut ajaran beliau? Ambil yang baiknya, boleh kita ikut, ya, boleh kita duduk di majelis tersebut, ya, boleh kita ikutin, asalkan kita punya tekad sendiri, istilah kata prinsip kita sendiri, ya, kita beda, ya, beda aliran, nggak apa-apa ikutin, ada baiknya di LDI. Orang juga kadang saya juga suka, ya, bukan suka ajarannya, cuman suka aja, kayak tenang majelisnya tuh, nggak ada kebisingan, istilah kata tuh bersih, ya, hidupnya tuh tenang, zikirnya pun nggak terlalu terburu-buru, ya. Banyak juga hadiran seperti kayak hadiran apa sih yang sering yang di Jawa tuh, mafia salawat. Itu apa coba, ya? Saya nggak ngelarang, ya, Nabi pun nggak ngelarang. Jangan sebut dah. Jangan sebut inisial, ya. Kita ikutin nggak apa-apa, cuman ambil baiknya, ya. Pasti orang soleh pun nggak ada yang benar, ya. Dia keturunan Nabi, dia keturunan kiai, apapun itulah. Saya pun nggak mandang sebenarnya, ya, nggak mandang. Yang penting saya hormatin, ambil ilmunya, gitu, ya. Iya. Ya. Gus-gus lah, gus-gusan. Iya. Gus-gusan, bisa disebut juga gus-gusan. Dia pengen dianggap Gus, gitu. Ya. Gus Arkan. Gus Arkan, bisa aja. Kalian bukan anak kiai, cuman bisa dianggap Gus. Karena apa? Ikut majelis, vokalnya bagus, ya, Maulid Nabi bacanya bagus. Cuman cuman baca salawat, kita Maulid Nabi bacaannya bagus segala macam, itu bisa aja dipanggil Gus Arkan. Gus Arkan gitu. Padahal nggak ada ilmunya. Padahal kita nggak punya ilmunya, ilmu agama maksudnya, ilmu agama punya. Ini ibaratkan, ya, orang banyak yang gila-gila, ya, tergila-gila karena Gus segala macam. Gus Arkan. Tapi boleh kita ambil baiknya, boleh. Bacaannya bagus nih, cakep, ya. Tapi ajaran dia yang kadang suka melenceng itu jangan diikutin. Iya, itu majelis kayak gitu bisa disebut bid'ah sih? Bisa. Bisa aja. Masa majelis kayak konser gitu? Enggak, oh iya. Saya juga bingung sekarang, aneh gitu, ya, ngelihat di ini banyak yang menghujat segala macam netizen. Cuman kan kita ambil baiknya, siapa tahu dalamnya itu baik. Gitu. Kalau yang ini, yang mana? jualan agama tuh air didoain. Jual agama. Air didoain. Terus ngasih duit. Ya, Gus-gusan. Itu gus-gusan sebenarnya, aduh.
Sebenarnya berkah ya, berkah dia orang berilmu ya, banyak ilmunya, cuman ambil duitnya itu, minta duitnya itu kayak orang yang meminta-minta lah gitu ya. Itu nggak bagus sebetulnya. Kalian, guru saya pun boleh kita meminta berkah ke guru, misalkan air celupin segala macam, boleh ya, boleh aja. Karena apa? Karena tangan beliau ya, tangan beliau itu buat baca Quran segala macam ya, ibadah-ibadahnya paling rajin daripada kita, dan juga kebaikannya pun lebih banyak daripada kita. Boleh kita meminta air, boleh ya, meminta doa boleh ya, tapi jangan sampai guru tersebut meminta imbalan. Itu aja, itu udah beda konteks ya. Kalau kita yang mengasih, kita yang ikhlas ya, mengasih hadiah, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ibaratnya kita ngasih hadiah, meminta keberkahan, misalkan Pak Ustadz gini, Pak Ustadz ini ada sedikit gini, minta doanya gini, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Beliau terima pun jadi pahala buat kita, jadi sedekah, nggak apa-apa. Tapi kalau gurunya minta banyak tuh, yang minta aduh cepet lumayan, jual agama. Kita juga bisa sebenarnya, bisa aja ya, kita jual agama bisa, semua orang juga pun bisa jual agama ya. Cuman itu lebih haramnya lebih parah, dosanya lebih besar. Karena ajarannya pun nggak ada yang masuk ya, nggak ada yang kita bisa cerna gitu. Parah deh pokoknya, bid'ah ya, paling parah. Dan juga ada lagi seperti apa ya, seperti di sini ada yaitu membaca doa, baca doa juga ya, baca doa dengan keyakinan bahwa itu mendatangkan keberkahan atau pahala yang banyak ya, padahal itu tidak dianjurkan. Apa sih di sini yang dimaksud mendatangkan keberkahan? Kita minta doa ya kepada Gus tadi ya, minta doa, tapi udah yakin ya bahwa doa tersebut pasti bakal dikabul ya, dan kita nggak tahu ya, nggak tahu dikabul atau enggaknya, kecuali kita memilih guru yang betul-betul bukan fasik betul-betul alim. Artinya alim tuh kita bisa lihat ya keseharian beliau, keseharian beliau kita lihat baik atau enggak gitu. Akhlak beliau yang paling penting, akhlak sih ya. Lalu ada lagi keyakinan bahwa ada waktu-waktu atau tempat tertentu untuk berdoa. Nah, ini biasanya tempat-tempat apa sih yang disebut sekarang tuh, kayak goa, kayak tempat-tempat kita bukan menyembah, kayak betapa apa sih, menghilang dari land menghilang dari manusia ya, menghilang dari keramaian kita sendiri. Ubud apa? Ubud Bali, kayak healing kan? Bukan. Kita hanya khususin buat diri kita sendiri, kayak ke goa, ke hutan segala macam. Kita duduk di situ terus zikir terus gini. Tapi nggak ada ilmunya, nggak ada amalannya. Ada amalannya sebenarnya dari guru. Misalkan kalian ngada-ngada sendiri pengen ke goa, ke hutan, banyak gitu. Pulang-pulang jadi apa? Jadi gila. Iya, me time, me time ke goa, ya ke goa sendiri aja.
bawa baju, bawa ya sepantasnya aja, nggak usah bawa apa-apa, nggak makan, nggak minum segala macam, nggak ada amalannya, nggak ada dari guru dari yang diajarkan, gila nanti pulang-pulang ya, nggak bakal kuat kalian ya. Itu udah beda. Zaman dahulu tuh banyak yang kayak gitu, kayak me time di kuburan. Banyak loh kuburan para wali, me time di situ, zikir segala macam, ada yang lewat lah segala. Itu adalah tanda-tanda bahwa akan gini segala macam. Itu ajaran yang beda ya dari kita, udah beda zamannya. Kalau kita sih nggak bakal kuat, harus ada amalannya gitu. Jadi konteks bid'ah tuh paling tidak disukai dari Rasulullah ya. Suatu ajaran Rasulullah yang pasti-pasti aja, sunah-sunahnya kita ikutin, nggak usah beda jalan atau menyimpang, kita ikutin aja. Banyak buku-bukunya ya, kayak dalam hadis Riyadhus Shalihin tuh, itu sunah-sunahnya pada di situ semua. Lalu ada di sini juga ada nih ya, ini juga termasuk sunah-sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu teman-teman. Beda. Dan juga memilih guru pun kita harus melihat akhlak yang terpenting ya, akhlaknya beliau, tata keramanya beliau, kita harus memilih dengan benar ya. Tidak boleh beda-beda. Banyak guru-guru yang beda-beda, cuman akhlak-akhlaknya kita harus lihat bagaimana ke orang lain, bagaimana ke kita sendiri gitu. Gitu aja dari pembahasan tentang bid'ah. Sebenarnya banyak lagi ya ajaran-ajaran yang di Indonesia yang lebih mengada-ada atau beda-beda gitu. Ada yang ditanyakan? Bid'ah. Kalau misalnya apa bid'ah, sekarang kan mobil, handphone, zaman Nabi kan nggak ada. Nah, iya, semua tergantung zamannya. Pernah berkata Umar bin Khattab, ya, itu juga menyambung dengan didiklah anakmu dengan zamannya. Artinya zaman kita udah berbeda, ya. Didiklah berarti itu sebenarnya bid'ah juga. Tapi kita kan butuh juga zaman sekarang. Pasti zaman selanjutnya bakal lebih beda lagi. Rasul pun tidak mengajarkan bahwa kita punya HP, tapi kita butuh ya untuk zaman sekarang. Gak apa-apa ya, kita ikutin. Cuman ambil tadi itu, ambil baiknya dalam gadget ini ya, ambil baiknya. Kita harus mempergunakannya dengan baik gitu. Jangan sampai disalahgunakan. Itu aja. Oke? Ada lagi? Harus banget. Biar gampang ya. Bang Pik ada? Udah? Udah? Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.